Selamat siang para pemirsa TV Asuransi. Hari ini saya Wahyu Widestuti, redaktur pelaksana media asuransi, berkesempatan untuk melakukan bincang-bincang dengan Bapak Henry Januar, yang dimana beliau adalah seorang konsultan ya Pak ya? Konsultan. Oke, konsultan yang sebelumnya juga praktisi di industri asuransi jiwa. Betul. Tetapi pada akhirnya lebih memilih menjadi seorang konsultan. Dan perusahaannya bernama Firma Pelestarian Harta. Firma Pelestarian Harta Indonesia. Iya. Pada kesempatan siang hari ini kita akan berbincang-bincang tentang industri asuransi jiwa ya Pak. Ya. Yang dimana ternyata industri asuransi jiwa akhir-akhir ini tekanannya cukup kuat. Lumayan juga. Ya. Tentunya butuh effort tidak hanya dari para pelaku, tetapi juga dari pihak luar industri. Betul. Dan salah satunya tentu partisipasi aktif dari Pak Henry untuk bisa meningkatkan kepercayaan dari asuransi jiwa di Indonesia ya Pak ya. Iya. Selain tentunya regulator juga harus saling mendukung tentang industri asuransi. Oke, mengawali perbincangan kita hari ini, saya akan membedah nih. Iya, membedah. membedah kegiatan dari Pak Henry setelah sebagai konsultan ya Pak ya. Iya. Kita mengambil salah satu sisi tema, yaitu rahasia di balik asuransi jiwa. Apa ini sebenarnya yang ada di dalam makna kalimat tersebut? Mungkin Pak Henry dapat menjelaskan kepada para pemirsa TV Asuransi, Pak. Iya. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Mbak Wiyah. Sekali lagi salam kenal dari saya buat teman-teman dari asuransi melalui TV Asuransi ini. Saya mau coba berbagi sharing sebenarnya, merasakan pengalaman saya sejak tahun 95 ada di dalam industri ini ya. Bahwa ternyata ya seperti yang Mbak Wiyah bilang, di luar sana masih banyak pemahaman-pemahaman orang yang mungkin dengan produk dan industri ini masih kurang paham apa sih sebenarnya dan tujuannya apa gitu ya. Kenapa produk ini harus dimiliki. Nah, oleh karena itu saya sejak mulai tahun 2014 beserta dengan salah satu partner saya yang hari ini kerjasama gitu ya, mencoba melakukan riset kecil-kecilan pada saat itu. Sebenarnya apa sih yang menjadi batu sandungan orang Indonesia tuh bisa beda dengan negara lain gitu ya. Karena kalau kita dengar orang suka cerita ya, wah di sana tuh primadona banget, menjadi pilihan orang untuk berasuransi gitu ya. Kenapa kok di Indonesia enggak gitu ya? Malah momok ya. Iya, statistik bilang 18% sudah punya. Tapi kalau 18% kan harusnya enggak seperti hari ini ya, yang 18% kok masih, atau 19% ya sesuai dengan statistik. Masih kok banyak kendala dalam arti pemahaman gitu. Akhirnya saya mencoba melakukan kegiatan riset, dan kebetulan ternyata salah satu kata kunci daripada produk ini waktu mau ditawarkan adalah adanya literasi hukum dalam produk ini yang kurang dimengerti. Di mana literasi hukum keuangan ya, bukan literasi hukum seperti hukum itu, nggak, hukum keuangan yang harus dimengerti di dalam portofolio seseorang. Dan khususnya asuransi. Dan khusus asuransi, karena produk itu ternyata sangat indah jika dia tahu apa manfaatnya dari sisi analogi ketentuan gitu. Nah, oleh karena itu memposisikan ini menjadi penting di dalam sebuah pengetahuan itu merupakan mimpi Tuhan saya sama partner saya tuh. Yuk kita coba bangun ya, sejak tahun 2015 kita coba riset, dan akhirnya 2018 berkesempatan tuh pada saat itu. Saya pikir ya sudahlah, coba kita bangun literasi tersebut, dan sampai hari ini gitu ya. Ternyata saya tidak paham apakah itu jawabannya, tapi sampai hari ini praktis menurut kita itu pemahaman itu menjadi primadona dari pemahaman nasabah yang saya tuh baru tahu ya. Nah, kata-kata itu menyebabkan banyak orang yang mulai merasa terbantu. Jadi mereka nggak harus pergi lagi ke luar negeri kan untuk mencari informasi tentang bagusnya produk itu gitu. Di Indonesia sudah mulai ada. Nah, itu yang sekarang sedang diusahakan, mencari rahasia di balik produk yang harusnya kita ceritakan ke nasabah. Itu yang disebut namanya rahasia asuransi jiwa. Dan itu Bapak coba tawarkan melalui lembaga yang Bapak miliki saat ini. Iya. Seperti itu ya? Jadi kalau
firma ini kan sebenarnya bukan firma literasi ya, ini firma di saat ada nasabah membutuhkan sebuah konsultasi mengenai harta gitu ya, supaya tidak berkonflik, kita ada firmanya. Tapi di saat yang sama, firma juga punya kegiatan literasi yang bisa kita tawarkan ke beberapa tempat gitu ya. Akhirnya kita mencoba membangun juga sih, dengan brand yang berbeda gitu. Kita sedang membangun komunitas sendiri, membangun identitas sendiri gitu ya, supaya bisa orang kenal gitu, oh ternyata ada sisi lain di balik asuransi yang harus saya pahami. Jadi banyak kegiatan tuh, ada yang gratis sebulan sekali, bisa diikuti sama bahkan tadi malam kita baru ada gratis, bisa diikuti sama lebih dari 380 orang gitu ya. Dari praktisi online ya Pak? Online gitu. Nah, online, nanti ada yang offline-nya juga, walaupun ada investasi kecil gitu ya. Tujuannya cuma satu, mau bilang bahwa ini ada sebuah produk yang sangat baik untuk dimiliki, tapi harus dimengerti apa esensi daripada produk ini. Ada rahasia di balik itu yang harus diceritakan ke nasabah, dan itu kalau itu bisa dibongkar, khususnya untuk saya sama partner saya nih ya, meyakini bahwa ternyata itulah kata kunci yang bisa buat nasabah pada akhirnya, oh saya perlu produk itu sih sebenarnya. Dan itu hanya ada di firma Bapak saat ini. Ya, jadi firma itu hanya sekedar bisnisnya saja, tapi literasi kita lagi bangun komunitasnya. Komunitas khusus yang bisa menceritakan itu. 536 orang yang sudah belajar. Dari lembaga yang Bapak pimpin? Dari yang ini, ada 536 orang, ada yang benar-benar dari hard skill-nya sih nggak banyak ya, dari soft skill-nya. Cuman kalau yang dari kegiatan Instagram-nya, hampir setiap seminggu sekali saya ngadain tuh Instagram, sosialisasi terus mengenai istilah-istilah sesuatu yang harusnya dimengerti sama praktisi sama nasabah. Dan itu tentang yang dasar-dasar saja atau memang yang sudah level? Enggak juga ya, kalau level yang advance seharusnya harus masuk ke kelas khusus. Nah, kalau yang di sosial media mah dasar-dasar aja. Saya menulis 6.437 artikel mengenai sesimpel itu produk. Gitu. Jadi yang dianggap sebagai praktisi mungkin sebagai hal yang mungkin baru didengar gitu ya, tapi enggak sebenarnya. Ini sudah lama didengar, tapi mungkin mereka nggak kepikiran gitu aja. Jadi dibikin dengan analogi sederhana, hampir setiap hari saya tulis di Instagram. Gitu. Jadi mereka tuh ngambil ya. Tadinya kan bukan apa sebutannya sekarang, bukan selebgram ya. Waktu memulai pandemi itu ya follower hanya teman sendiri kan. Ya, sekarang udah ada tulisan K-nya lumayan lah gitu. Karena pengetahuan yang dibagikan tuh pengetahuan sederhana. Rahasia-rahasia itu kita ceritain. Dan orang akhirnya baru mulai paham ya. Oh ternyata itu tuh. Oh ternyata. Ya mudah-mudahan bisa bantu sih. Oke. Kembali yang tentang literasi hukum tadi ya Pak. Itu memang khusus tentang hukum? Atau memang literasi edukasi keuangan di asuransi secara luas seperti itu? Kita dibikin sempit aja sih sebenarnya. Kita belajar hukum, khusus hukum keuangan. Jadi nggak hukum kayak seorang sarjana hukum, enggak. Karena di Indonesia itu ada sebuah undang-undang yang mengatur bahwa kita semua boleh belajar hukum, mengingat kita negara yang memang kekurangan tenaga hukum gitu ya. Nah, ada sebuah profesi namanya paralegal, tapi saya nggak ke situ. Saya hanya mengambil profesi itu untuk mendapatkan akreditasi supaya saya bisa belajar hukum keuangan. Jadi waktu saya belajar, saya pikir saya bisa mendapatkan sebuah pengetahuan hukum keuangan yang kalau saya baca, jadi saya punya tanggung jawab gitu. Nah, akhirnya kita belajar hukum itu. Nah, di spesifikasi hukum keuangan tentang asuransi, tentang perbankan, tentang pasar modal, tapi yang dibaca tuh ketentuan undang-undang. Nah, kebetulan orang yang satu ini mengerti bagaimana mentransfer bahasa hard skill menjadi soft skill. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, itu yang kita kembangkan. Jadi kita nggak ngajarin hukum, kita ngajarin soft skill-nya. Misalnya contoh, kenapa sih di asuransi itu disebut dengan namanya penerima manfaat bukan waris contohnya gitu. Itu ada istilah-istilah hukum yang harus dipahami gitu. Nah kita ngajarin itu supaya nggak salah waktu menawarkan produk itu. Jadi kalau orang paham, oh itu toh gitu. Nah itu yang kita ajarkan. Kalau ngerti bahasa hukumnya, spesifik. Sosialisasi tersebut memang tidak hanya kepada pihak asuransinya, tapi juga ke nasabahnya. Seperti itu juga ya Pak ya? Waktu awalnya kita fokus ke nasabah. Karena kan ya suka nggak suka kita juga mau membuat sebuah bisnis ya. Nah memahami sebuah bisnis itu juga tidak mudah gitu. Jadi kita perlu waktu untuk memberikan pemahaman itu kepada nasabah. Nah pada suatu hari
kok ya industrinya mulai nanya, apa sih yang kamu lakukan? Kok nasabah manut apa kata kamu gitu ya? Sebenarnya sih nggak manut, butuh proses 3 bulan sampai 6 bulan. Tapi once mereka yakin bahwa ini adalah jalan yang menurut mereka benar secara ketentuan dan memang bisa kita proteksi gitu ya, ya sudah, kenapa nggak mereka pilih? Nah begitu mereka pilih, hasil produknya itu menjadi signifikan, nilai preminya gitu. Baru tuh terasa kan kalau orang industri. Nah bedanya saya kan nggak bisa jualan polis. Nah jadi saya minta sama nasabahnya, Bapak pilih sendiri, nanti kita lihat mana yang menurut Bapak cocok, sesuai dengan ketentuan, ini bisa dijadikan sandaran. Nah yang nawarin produk itu mulai nanya, apa sih yang ditawarkan gitu ya. Dari situ mulut ke mulut. Dari mulai kelas pertama itu hanya 14 orang. Tapi akhirnya rutin 14 orang, tadinya 3 bulan sekali, sekarang sebulan sekali gitu. Jadi banyak gitu mulut ke mulut. Nah akhirnya industrinya ikut belajar. Dari yang tadi Bapak 5.000 lebih ya Pak? 536 yang sudah belajar. Yang sudah belajar. Hard skill-nya. Hard skill itu orang industri. Industri. Ada yang orang asuransi, ada yang bankers juga ya, ada yang orang umum gitu. Jadi nggak hanya orang asuransi aja, orang umum, nasabah pun ada yang ikutan belajar. Ada kurang lebih hampir 50-an orang yang nasabahnya ikutan bikin kelas khusus. Dan saat ini juga beberapa perusahaan asuransi menggunakan tenaga Bapak untuk membantu dalam taraf masih ngambil sebagian ilmu kecil gitu ya. Karena kalau investasi mungkin kalau mau diseriusin kan harus duduk sama-sama gitu ya. Jadi kita terbuka aja, dia masih ngambil sebagian bagian dengan 2 cara, bisa dibikin sebagai narasumber untuk program-program mereka, atau dibikin sebagai ilmu pengetahuan dasar yang sederhana buat pemasaran mereka. Masih seperti itu sih. Pak, terkait supaya menghindari kata momok yang menakutkan di asuransi, khususnya jiwa, seperti apa Pak yang bisa dilakukan ya Pak? Jadi gini, yang namanya asuransi itu gini, kita harus paham dulu bahwa dia itu tidak boleh disamakan dengan produk keuangan yang lain. Ini garis lurus yang harus ditarik oleh industri, khususnya oleh praktisi. Jangan didiskusikan tuh bahwa produk ini akan sama persis dengan produk yang disandarkan dengan produk-produk keuangan yang lain. Itu dulu. Karena kata kunci itu yang sampai hari ini itu menjadi selalu tolak ukur nasabah. Bahwa produk yang dia beli itu setara dengan produk yang apa yang ditawarkan di non-asuransi. Nah itu yang harus dilepas dulu tuh. Nah kalau ini sudah bisa dilepas, nasabah harus diberikan pemahaman bahwa yang Bapak beli ini adalah produk yang akan mendampingi produk yang lain. Penyeimbang ini dalam dunia keuangan itu adalah produk yang nomor 1 dibeli dengan tujuan yang berbeda. Kalau di produk yang lain, nomor 1 dibeli dengan tujuan tertentu, dia udah tahu tuh, nasabah udah ngerti. Tapi untuk tujuan ini, nasabah belum paham. Nah, garis itu yang harus kita pisahin dulu dengan nasabah. Supaya nasabah nggak bilang, waduh ternyata kok saya rugi ya beli. Menyesal di kemudian hari. Saya kok jadi rugi ya beli polis. Polis kalau dibeli untung, semuanya pasti beli polis lah. Nggak mungkin nggak beli polis. Kan gitu ya. Tapi ada sisi lain yang keuntungan yang tidak dimiliki oleh produk yang di luar polis gitu. Nah itu yang harus dipahami oleh nasabah. Karena memang konsepnya beda yang mau dibeli. Nah konsep beda inilah yang harus diterangkan sebagai garis lurus yang melepaskan keraguan nasabah. Sebagai momoknya tuh itu. Dan itu masih sangat minim sekali dijelaskan oleh para agen asuransi kan Pak? Iya. Bukan artinya mereka salah, tidak. Tapi intinya pemahaman standar ini memang kalau pakai bahasanya itu apa ya, mix up gitu ya, tercampur tersamar gitu ya. Kesannya produk polis itu punya investasi, yang lain juga punya investasi. Jadi jelasinnya sama gitu ya. Tapi tujuan ujungnya itu harus dicanangkan bahwa Pak saya jelaskan nilai tunai itu seperti ini karena yang dicapai itu A. Kalau ini yang dicapai itu B. Rumahnya beda. Jadi produk ini diciptakan bukan untuk mencari keuntungan investasi, tapi investasi mendukung nilai yang akan dipotong nantinya. Jadi pelajaran ngitungnya sama, tapi tujuan akhirnya berbeda. Nah ini yang harus dikasih pemahaman ke industri gitu, ke agen. Supaya, bukan cuma agen ya, distribusi apapun, supaya waktu mereka menjelaskan, nasabahnya jadi tenang gitu. Jadi nggak gampang protes gitu ya, nggak gampang camping gitu. Sampai sekarang Sampai sekarang masih ada aja. Aduh. Bagaimana Pak? Berarti untuk itu tadi menetralisir kondisi seperti itu, apa yang sebaiknya harus dilakukan Pak?
Kalau di dalam dunia keuangan ya, yang saya sih sarankan kepada teman-teman yang ada di dalam industri ini gitu ya, coba berpikir bagaimana caranya melihat sesuatu dari sisi yang sebelahnya gitu ya. Saya meyakini teman-teman saya, sahabat-sahabat saya di industri ini semua sudah canggih melakukan sesuatu ilmu pelatihan kepada di setiap aparat pemasaran itu udah canggih gitu ya. Tapi nggak ada salahnya untuk menyeragamkan ilmu pengetahuan ini kepada nasabahnya. Dan itu bukan hanya sekedar ilmu yang dibagikan di dalam mungkin webinar atau pertemuan untuk melakukan penjualan, bukan itu. Tapi benar-benar ilmu yang diberikan kepada apa sih tujuan utamanya Anda memiliki produk ini sebenarnya. Seragam gitu. Jadi ibaratnya kalau kita membangun rel kereta dari ujung yang satu sama ujung yang satu itu diseragamkan supaya dia ketemu di tengah jalan. Nah hari ini literasi nasabah itu tidak sejalan dengan pengetahuan agennya. SEOJK bilang tuh aturannya A, B, C, D. Itu kalau saya ngelihat itu saya bangganya luar biasa loh. Oh gitu ya Pak? Bangga. Kenapa? Karena produk keuangan mana yang diatur sampai segitu hebatnya? Sampai risiko nasabah harus diketahui apa segala macam. Tapi bayangin kalau ini aturan main, nasabahnya paham bahwa yang akan menjual itu sedang digodok untuk tidak akan melakukan kegiatan minus kepada nasabah. Dengan pemahaman yang sama, apa nggak bangga nasabahnya punya seorang praktisi asuransi yang dia yakin bahwa itu dia belajar itu gitu, sesuai dengan SEOJK itu. Nah ini juga harus dikasihkan pemahaman yang sama. Jadi waktu mereka ketemu di tengah jalan, oh ya satu bahasa. Nah itu tuh rahasia yang ada di luar negeri itu. Jadi orang yang beli itu paham bahwa yang saya beli itu adalah sebuah barang yang memang yang nawarin tuh paham. Jadi kalau dia paham, kondisi mis-sellingnya kecil. Dan mis-selling itu bukan terjadi di Indonesia, di mana-mana ada. Cuman memang kecil resikonya. Kenapa? Karena aturan mainnya jelas. Maka saya bangga tuh ngelihat SEOJK itu. Karena betul-betul diatur. Apakah produk yang lain diatur? Tidak serigid ini. Gitu maksudnya produk di luar asuransi? Iya, tidak sedetail itu. Sampai masarinnya, brosurnya, segala macam diatur tuh. Betul. Risk profile apa segala macam, lisensinya dan segala macam. Itu risk manajemennya betul-betul melihat bahwa produk ini adalah produk yang didesain untuk memenuhi risiko kalau terjadi sesuatu. Nah, kalau pemahaman itu dipahami oleh yang di luar sana dengan pelatihan yang sama gitu ya, dengan mungkin cara yang berbeda sih. Rasanya logika hitungannya sederhana Bapak Ibu soalnya. Bayangin, kita ngomong distribusi keagenan hampir 600.000 ya. Gampangnya 500.000 lah katakanlah. Kalau satu distribusi itu yang 500.000 menjual satu polis setiap bulan, anggaplah dia kerja 10 bulan. Berarti ada 500.000 dikali 10, itu sudah 5 juta polis sebenarnya. Satu tahun. Bayangkan, kita mau menggarap katakanlah 30 juta, hanya butuh 6 tahun satu distribusi. Kalau pengetahuan mereka kita double dari distribusi yang lain, apalagi distribusinya ada distribusi perbankan, yang jamahannya lebih banyak lagi. Kali 2 aja. Berarti 6 tahun kemudian kita sudah separuh warga Indonesia yang ngerti polis. Kan hitungannya sederhana gitu ya. Tapi kok enggak? Sampai sekarang surveinya bilang cuma 19% dengan gaya hidup apa segala macam. Karena yang mau beli nggak paham. Itu. Nah, pemahaman ini harus diseragamkan, ini dibangun, ketemu di tengah jalan. Harusnya sih ya. Yang beli tidak paham, tapi yang memberikan penjelasan seperti apa sebenarnya? Ya, sebenarnya sih hari ini saya lihat teman-teman sedang mengusahakan supaya si pemasar ini mengetahui apa yang ditawarkan. Nggak ada yang salah sih, karena pengetahuan itu kan bertumbuh ya. Yang salah tuh kalau udah tahu itu ada, terus nggak diapa-apain gitu ya. Tapi kan sekarang saya lihat seluruh perusahaan asuransi semua berlomba-lomba memperbaiki itu. Bagus sudah. Tinggal tujuan esensinya yuk diseragamkan gitu aja. Supaya mereka itu paham bahwa di dalam asuransi itu ada rahasia di dalamnya yang harus diceritakan. Gitu. Bapak bicara rahasia di dalamnya itu harus diceritakan. Apa sih Pak sebenarnya rahasia yang Bapak ingin katakan Pak? Di-share kepada para... Ya, rahasia sebenarnya sederhana, likuiditas saja itu aja. Asuransi itu tidak pernah dibeli untuk saya. Orang itu merasa bahwa asuransi dibeli untuk saya. Bukan. Likuiditas itu diperlukan bukan untuk saya. Saya sudah punya duit. Saya kerja nih. Ibaratnya kalau sekarang kayak saya mau cari makan aja, lagi nggak pegang duit di kantong, ke rumah teman baik juga pasti dikasih makan, kan gitu ya. Itu fungsinya produk yang lain di luar asuransi. Nah, asuransi itu didesain bukan untuk itu. Didesain untuk likuiditas siapa? Likuiditas yang akan nerima kalau saya kenapa-napa. Manfaat.
Jadi asuransi itu dibeli bukan untuk saya, untuk istri, karena saya ada janji kalau saya kenapa-napa, uang yang tadinya saya pakai buat kamu belanja mungkin 100 juta bakal kepake buat saya sakit nih, gitu ya. Tapi janji saya tetap saya penuhi, karena uang sakit ini ada yang bayarin. Rahasianya cuma di situ, siapa yang bayarin? Oh, ada perusahaan ABCD gitu kan ya. Nah, mama tetap dapat, tapi nggak dapat 100 ya, karena waktu saya bayar ini, saya ngeluarin biaya 10 juta di atas kontrak hukum. Kan gitu, itu rahasianya cuma itu aja. Saya memberikan likuiditas atas risiko untuk yang nerima nanti. Itu rahasianya, cuma cara jelasinnya harus benar. Gitu, jadi kalau orang punya duit nggak butuh asuransi, udah benar. Udah benar ya, dia nggak butuh asuransi. Nggak butuh, kita udah punya kok duit segala-galanya. Cuman yang nerima tuh butuh akses likuiditas. Nah, produk lain tidak didesain untuk itu. Nah, produk asuransi didesain untuk itu. Rahasia itu harus kita ceritakan dengan cara cari kebutuhan apa yang dia perlukan untuk yang nerima. Itu aja, sesimpel itu. Nah, itu rahasianya. Tapi sementara saat ini masih banyak bahwa asuransi itu untuk yang pemegang polis yang namanya tercantum di situ, seperti itu ya Pak ya? Dia sama tertanggungnya gitu kan ya. Ya nggak apa-apa juga gitu ya. Itu nggak salah juga. Cuman ya menurut saya hal itu selayaknya harusnya secara ideal harusnya mulai kita transformasi. Bahwa harus dikasih tahu bahwa tertanggung mendapatkan manfaat itu benar. Tapi esensi yang lebih utama, rahasia di balik itu sebenarnya bukan cuma tertanggung yang ditolong. Ada keluarga yang lagi nungguin gitu ya. Karena saya pernah kejadian saya sakit gitu ya. Terus tahun 2014 di rumah sakit 1 bulan gitu ya. Bayangkan tuh kalau saya nggak pakai produk ini, orang rumah 1 bulan saya mesti nungguin gajian nggak bisa gitu ya. Bapaknya di rumah sakit dan segala macem gitu ya. Terus akhirnya berubah deh tuh singkatan PIN dari mulai personal punya saya jadi pasangan identification number gitu ya. Karena istri saya mesti narikin ke ATM gitu ya. Kalau saya seorang pengusaha, saya nggak bisa kerja, saya nggak punya income. Sementara tabungan saya makin lama makin habis. Jadi sebenarnya produk itu harusnya bagaimana? Harusnya bisa mengcover biaya yang saya keluarkan untuk sakit. Bekerja ya, Pak? Saat itulah likuiditas dibutuhkan untuk keluarga saya, bukan untuk saya. Karena saya dengan memiliki produk asuransi ada yang ngebayarin. Nah, keluarga saya tetap nggak akan diganggu keuangannya. Itu esensi utamanya, likuiditas kepada si penerima manfaat. Itu tapi tergantung jenis produknya juga. Tergantung jenis produk pasti. Nggak sesimpel yang diomongin gini juga. Ada tekniknya. Ada kan Pak, tapi beberapa perusahaan sudah melakukan hal itu Pak. Untuk memiliki produk semacam itu gitu Pak. Semua produk perusahaan sebenarnya sama. Mereka manfaatnya sama persis ya. Tapi cara menjelaskannya saja yang harus kita sama-sama belajar. Termasuk saya harus memperbaiki gitu. Bagaimana caranya bikin memperhalus bahasa gitu. Supaya literasi ketemu di likuiditasnya tuh tidak terasa seperti kayak wah kok saya harus punya gara-gara duit saya masih banyak, bukan karena itu. Orang duitnya ada ratusan miliar kok punya asuransi, buat apa? Cuman begitu ada apa-apa sama bapak, anak itu, istri itu, suami itu ada satu produk yang ada tulisannya Pak 14 hari kerja loh. Tapi emang nggak harus semua gitu. Berapa ya? Kita baru ngobrol kebutuhannya apa gitu. Dan itu bisa kita tawarkan ke segala lapisan, Pak? Jadi, atau hanya untuk high class? Kalau bisa ditawarkan segala lapisan, tentunya bisa. Tapi apa kebutuhannya dibutuhkan oleh semua kalangan belum tentu. Karena biasanya kalangan yang lebih di bawah tuh, industri keuangan memberikan banyak fleksibilitas. Contoh ya kalau memang misalnya kalangan ekonomi terbatas, mau mengakses harta orang tutup usia, maka apabila rekening cuma 20-30 juta, ya udahlah, bank biasa akan membantu mempercepat proses itu. Tapi kalau hartanya makin lama makin besar, risk management bank juga jalan kan, atau perusahaan-perusahaan yang keuangan lain pasti akan jalan tuh risk manajemennya. Risk management jalan, pasti ada sedikit ketentuan yang perlu diwaspadai. Surat keterangan, karena bank juga bukan lembaga waris, dia butuh notaris, dia butuh mungkin pengadilan, butuh yang lain-lain gitu ya. Akhirnya memperlama proses. Ada nggak yang bisa mempersingkat proses? Nggak ada, semua harus dilalui. Cuma ada sebuah produk, bukan mempersingkat proses. Nggak, produk ini memang didesain untuk bisa memberikan proses itu lebih ringan. Tapi tidak semua harta, nggak boleh. Gitu, dari 10% pendapatan, kalau kata orang penguangan ya, disisihkan ke sini. Jadi ada tata caranya, itu ada trainingnya. Ada pelatihan. Jadi kalau produk ini desain untuk semua kalangan, yes, tapi akan lebih berguna bagi kalangan yang memang ekonominya lebih baik. Ya. Sudah mapan. Sudah mapan.
Kalau bicara minat masih rendah terhadap asuransi, berarti salah satunya itu ya Pak ya, karena kurang pemahaman. Pemahaman ke polis. Kemudian apa sebaiknya yang bisa dilakukan Pak oleh regulator, oleh pelaku industri asuransi? Kalau saran yang saya mau sarankan begini, bagi teman-teman kita ngelihat bagi para praktisi dulu ya, praktisi yang ada dalam industri asuransi, tolong mulai belajar bagaimana mencari informasi tentang pengetahuan yang tidak seperti itu dulu gitu ya. Carilah informasi mengenai apa sih belajar mencari kebutuhan seseorang, praktisi. Nah, kenapa? Karena dengan mencari kebutuhan seseorang, kita bisa memberikan jawaban atas manfaat yang mereka mau. Bukan yang kita sarankan saja, tapi mereka harus mengaminkan bahwa itu kebutuhan mereka. Karena dasar dari kebutuhan itu selalu begitu. Kenapa sih kita buka rekening? Karena kita butuh akses mungkin untuk ngambil uang di mana-mana. Itu harus ditimbulkan dulu. Itu praktisi belajar. Sekarang tidak salah kalau mereka menjelaskan, tapi lebih baik kalau teman-teman belajar bagaimana mencari kebutuhan itu. Itu praktisi. Bagi perusahaan asuransi, yuk kita belajar sama-sama melihat dua sisi sekarang. Bagaimana membangun rel kereta itu supaya praktisinya dibangun, literasi nasabahnya pun ikut dibimbing, dibangun gitu ya. Supaya mereka pada suatu saat membeli, paham nih, bahwa yang namanya perusahaan ternyata membantu saya dalam rangka memenuhi kebutuhan saya yang sedang dijelaskan oleh para praktisinya. Gitu. Jadi bangun itu dengan banyak cara kok. Banyak banget cara di luar sana untuk bisa membangun kegiatan itu. Boleh mungkin Pak? Ya, salah satu kegiatannya mungkin dengan membiasakan kalau distribusinya, contoh perbankan yang mengadakan kayak Financial Expo untuk asuransi khusus gitu ya, pemahaman-pemahaman yang analogikal gitu loh. Kalau di dunia perbankan kan kenapa pentingnya menabung gitu kan ya. Tapi jangan dari sisi teknikal gitu. Dari sisi analogi-analogi sederhana. Bangun dari pemahaman-pemahaman yang lebih lebih membumi gitu. Jadi kalau kita suka diskusi, jangan tawarkan asuransi karena dia butuhkan orang sakit. Siapa yang mau sakit kan gitu ya. Tapi diskusi sederhana. Bayangkan kalau saya datang ke bapak saya minta uang jajan anak nih. Minta uang jajan ke orang tua. Pak, Mah, saya minta dong 100.000 dikasih nggak? Dikasih. Tapi dikasih 3 syarat kan pasti. Kamu saya kasih 100.000 tapi nggak boleh beli permen, nggak boleh beli mainan, nggak boleh beli es krim, takut sakit. Gitu. Sama Pak. Saya datang ke Bapak mau nawarin sesuatu tentang manfaat nih asuransi nih. Perusahaannya nyuruh aparat pemasarannya minta uang ke nasabah. Nasabah langsung pasti ngasih syarat. Dia mau ngasih. Cuman ingat ya, kamu nggak boleh bikin uang saya hilang. Kamu nggak boleh bikin rugi. Kan gitu-gitu ya. Kecuali kalau dia bilang begini nasabahnya. Oh, kamu datang minta uang saya. Iya. Pastikan kalau saya kenapa-napa keluarga saya aman. Tuh enak. Bahasa itu yang dicari. Nah, kalau itu muncul enak. Nah, regulator satu yang saya minta tuh sarankan ya, mungkin ini masukan buat regulator. Sudah baik tuh, semua tulisannya sudah baik. Tapi sekali lagi, bahasa teknikal itu terlalu teknis untuk tidak dijabarkan. Ya, kenapa nggak kita mulai membahasakan dengan bahasa yang lain? Jangan terlalu teknis. Regulator itu, saya udah ngelihat itu yang SEOJK tuh keren terakhir ini Pak. Iya, keren. Tapi untuk melakukan sesuatu kegiatan yang kalau dibaca sama praktisi sama industri itu terlalu menakutkan gitu. Iya, betul. Gitu ya? Enggak sih sebenarnya. Di luar negeri itu udah biasa. Ya coba sekarang kita beli mobil deh. Kan dikonfirm, Pak, bener nggak warna mobilnya hitam? Apa nggak itu yang dikonfirmasi? Di foto. Barang datang di foto. Gitu. Iya, di checklist. Itu yang barangnya harganya turun aja di checklist. Aset yang orang beli harganya turun di checklist. Ini yang untuk punya manfaat yang 5 kali lebih gede daripada preminya, masa nggak di checklist? Cuman bahasa analoginya mesti dibangun. Bener Pak, betul. Gitu ya. Yuk, regulator ngeluarin aturan mainnya sudah baik, sangat baik. Tinggal bagaimana mensosialisasikannya dengan bahasa yang sangat sederhana, bahasa hukumnya ditransformasi menjadi bahasa marketing yang mudah dimengerti. Meskipun sebenarnya di dalam perusahaan itu orang-orang pintar semua istilahnya. Itu, lebih pintar dari saya mungkin gitu ya. Karena kalau disuruh bikin kayak begitu aturan main godok-godok gitu mungkin kita nggak paham ya. Nah, waktu saya baca, ngelihat itu indahnya itu undang-undang, bukan undang apa, SE, surat edaran itu bagus tuh, luar biasa. Nah, begitu dikasih ke industri, kasih ke praktisi, mereka bilang, wah PR nih, kan gitu ya.
Nah, nggak PR-nya ini, tapi visi ke depannya itu jangan dijelaskan dalam bentuk saya mau A, saya mau B. Bukan. Nasabah butuh keamanan. Untuk aman seperti ini. Kenapa saya kasih konfirmasi? Karena jangankan konfirmasi, sekarang tanpa konfirmasi saja kan ada masalah. Konfirmasi tujuan dijelaskan dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Regulator sudah sangat baik, tinggal penyampaiannya yuk ditransformasi dengan bahasa yang lebih membumi kepada industri, agar industrinya bisa membantu regulator untuk memberikan informasi kepada pemasaran, pemasarannya jalan, nasabahnya jalan, ketemu di tengah-tengah. Kalau ini dilakukan, nggak usah lama-lama, 5 tahun kita akan lihat sebuah perubahan deh. Gitu ya, Pak. Iya, habit akan berubah. Bahwa ternyata produk ini dibutuhkan ya, gitu. Iya, karena tapi akhirnya pun dengan SE tersebut, sebagian konsumen juga merasa terlalu ribet juga kan Pak ya? Karena Memang. Kalau kita lihat dari undang-undangnya, memang ribet gitu. Tapi esensinya kan nggak ada yang dipahami kan. Iya, betul. Saya selalu jelasin tuh, ke teman praktis saya suka jelasin. Bayangin, produk yang sebagus ini mau dibeli, ditandingin dengan aset yang lain, dan kita selalu kalah. Padahal kalau kita balikin lagi, orang beli mobil yang harganya turun jadi beli. Orang kalau punya duit, harusnya dia akan beli rumah yang pertama kali, baru dia beli mobil. Statistik di Indonesia boleh dibuka hari ini. Terbalik. Inden mobil lebih panjang daripada inden rumah. Gitu kan ya? Inden mobil yang keren-keren itu bahkan sampai 3000 cc itu sampai 3 tahun. Padahal harganya pasti turun. Nah, kita yang barangnya belum tentu turun, belum tentu naik, di tengah-tengah nih posisinya nih, masih ditawarin aja belum tentu laku kan gitu ya. Pasti ada something wrong yang salah nih. Jadi pemahaman. Nah, orang mobil tuh bisa ngasih lihat, ini loh Pak, mobil Bapak gede loh, nanti pakai supir loh, nanti nyaman loh, nanti ini loh, dipencet loh, terbuka sendiri atapnya. Itu bisa dijelaskan dengan baik gitu. Rumah pun sama. Wah, ngadep sini Pak, matahari di sana. Polis, siapa yang mau jelasin? Nanti kalau meninggal meskipun begini. Meskipun rumah itu belum ada wujudnya ya Pak? Belum ada, bayangin Pak, nanti Bapak disuruh lihat kebun, lihat ini, waktu ini, nanti waduh. Saya juga beli rumah waktu itu nggak langsung jadi, setengah menyesal tapi akhirnya sekarang bahagia gitu ya. Karena terjadinya setelah 15 tahun kemudian kan, apa yang ada di mimpi. Untuk polis emang nggak sederhana. Siapa yang mau jelasin? Nanti kalau Bapak meninggal, anak dapat segini, ya nggak mau lah. Kan nggak ada yang mau begitu. Karena nanti kalau Bapak konotasinya sakit, negatif itu. Ya, karena ada resiko yang di situ. Nah, kita mesti jelaskan kenapa Bapak dikonfirmasi, agar supaya nanti tidak dikonfirmasi lagi kepada si penerima manfaatnya. Semua proses dilakukan di awal. Berbeda dengan produk yang lain. Produk yang lain tidak dikonfirmasi karena konfirmasinya di akhir. Iya. Oleh lembaga notaris, pengadilan, dan segala macam. Ini tidak. Jadi bahasa sederhana itu harus dijelasin. Nah, itu yang bikin nanti menjadi bahasa yang harusnya sinkron di industri. Yakin deh itu. Ya saya nggak tahu yakin apa nggak, cuma saya orang optimis ya. 5 tahun aja berubah kok. Itu ya Pak. 5 tahun dengan pemahaman yang lain dari sebelumnya akan bisa membawa perubahan di industri asuransi jiwa ya Pak ya. Harusnya sih, mudah-mudahan ya. Baik Pak Hendy, terima kasih atas waktunya. Terima kasih untuk bincang-bincang hari ini. Dan semoga hasil wawancara ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat luas dan lebih memahami apa itu asuransi dan bahwa asuransi itu bukan sesuatu yang momok untuk ditakuti gitu ya Pak ya. Betul. Dan kebersamaan antara regulator sama pelaku industri asuransi jiwa akan bisa membawa industri asuransi ini lebih klop lagi gitu ya Pak ya. Iya, mudah-mudahan menjadi sesuatu yang lebih baik buat lebih baik semua. lagi ke depannya. Iya. Terima kasih para pemirsa TV Asuransi. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat siang. 3, 2